Bismillahirrahmanirrahim. Judul khutbah kita hari ini yaitu mencontoh Nabi Ibrahim dalam mendidik anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meningkatkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah merupakan kisah seorang ayah dan anak yang soleh. Kisah dua orang manusia yang cintanya kepada Allah lebih besar dari cintanya kepada diri sendiri. Bahkan nyawa pun ia korbankan untuk mendapat ridho Allah. Ayah dan anak yang ketaatannya kepada Allah sangat total dan sempurna, sehingga tanpa ragu dan berpikir segera menjalankan perintah Allah meski harus mengorbankan anak dan jiwanya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya ini hendaknya menjadi teladan bagi kita para orang tua dan menjadi teladan bagi kita para anak. Bagi kita para anak hendaknya dapat menjadi penolong bagi orang tua kita dalam menjalankan perintah Allah. Seorang anak juga harus berbakti kepada ibu dan bapak. Jangan sampai kita seperti hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi tidak menjadikan masuk surga sebab berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak cara berbakti kepada orang tua. Misalnya membantu bekerja, menafkahi atau lain sebagainya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhutur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hendaknya seorang ayah memegang tangan anaknya dan membawanya pada jalan kebaikan, jalan hidayah dan keberuntungan, membawa mereka pada majelis-majelis ilmu agama, sehingga orang tua akan dapat memetik buah yang sangat agung. Orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan agama Islam anaknya dan mendorongnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Dengan demikian kelak orang tua akan memanen apa yang sudah ditanamnya. Sang anak akan menjadi penolong bagi orang tua. Ketika anak telah berumur 7 tahun, orang tua wajib mengajarkan dasar-dasar akidah kepadanya. Orang tua harus mengenalkan Allah dan Rasul kepada anaknya dengan mengajarkan kepada mereka sifat-sifat wajib bagi Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang tua, kita juga wajib mengajarkan kepada anak bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin. Beliau dilahirkan dan diangkat menjadi nabi di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, meninggal dan dimakamkan di Madinah. Beliau adalah nabi terakhir, tidak ada orang yang diangkat menjadi nabi setelahnya. Semua berita yang beliau sampaikan adalah benar adanya. Beliau tidak pernah berbohong. Semua yang beliau beritakan telah terjadi, benar-benar telah terjadi. Ketika anak berumur 7 tahun, kita juga wajib memerintahkan mereka solat dan mengajarkan hukum-hukum yang terkait dengan solat, seperti wudhu, mandi wajib, rukun solat, hal-hal yang membatalkan solat dan lainnya. Kita juga wajib mengajarkan kepada mereka dasar-dasar hukum yang nyata. Berbohong itu haram meski bercanda, mencuri itu haram, berzina itu haram, berjudi itu haram, minum minuman keras itu haram, memikul tanpa hak itu haram, dan seterusnya. Memukul tanpa hak itu haram, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam mendidik anak kita harus memperhatikan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah pembiasaan. Anak dibiasakan untuk sholat berjemaah di masjid atau musola. Hari Jumat anak diajak ke masjid
Anak dibiasakan membaca Al-Quran di rumah. Anak jangan dibiasakan hidup mewah, karena akan berbahaya. Jika anak sejak kecil dibiasakan hidup mewah, maka ketika mereka besar, yang akan dia kejar bagaimana saya harus hidup mewah apapun caranya. Anak dibiasakan baca Al-Quran, baca tahlil, karena kalau tidak dari kecil kita biasakan, kita akan kehilangan mereka. Ketika kita butuh, ketika kita sudah dikubur, apa yang kita butuhkan? Istighfar dari anak-anak kita, bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, kiriman amal soleh dari anak-anak kita. Kalau sejak kecil anak kita dibiasakan setiap malam nonton TV, tidur di depan TV, begitu melek di depan TV, apa yang akan mereka lakukan ketika kita meninggal? Mereka akan nonton TV, main game, main HP. Mereka tidak akan baca Al-Quran untuk kita. Mereka tidak akan beristighfar untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Prinsip yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan ini perlu sekali. Apabila apalagi pergaulan sekarang sangat rawan dan membahayakan. Kalau tidak diawasi, tahu-tahu anak kita tertangkap polisi karena menjadi teroris atau karena narkoba. Kalau tidak diawasi, tahu-tahu anak kita berbeda paham dengan kita, akhirnya menjauh dari kita dan bahkan memusuhi kita. Orang tua harus mengawasi anak-anaknya, awasi siapa teman-temannya, awasi setiap hari aktivitasnya apa. Kalau perlu diingatkan, ingatkan dan ingatkan. Jika perlu bersikap tegas, tidak harus kekerasan. Karena jika tidak, kita akan kecolongan dan akhirnya kita sendiri yang merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendidik anak dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.